Lihat gambarnya. Lihat ini. Dulu airnya masih tinggi. Gambar ini diambil dan kita cetak tahun 2013 ya. Tahun 2013 yang ini. Kondisi sekarang udah beda lagi. Baik kaum muslimin, yang belum kebagian tolong dibagi. Kalau enggak nanti minta ambil di luar. Ini kami benarkan untuk dicetak banyak. Silakan cetak banyak-banyak agar umat tahu. Ini dilihat dan hadisnya sangat jelas, fakta yang tidak dapat disembunyikan, nggak bisa ditutup-tutupi tentang keluar saat dekatnya keluarnya Dajjal. Bapak Ibu, nanti itu ada kotak yang berjalan dari Yamimah, jadikan sajalah sebagai infak Bapak buat memperbanyak ini kembali dan juga membantu operasional dakwahnya Yamimah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita lanjutkan. Lihat kondisi-kondisi yang ada di situ. Ini tahun 2013, 2015 sudah semakin menyusut. Sudah semakin susut airnya. Sekarang negara-negara besar dunia sudah membuat simbol-simbol penyambutan kedatangan Dajjal. Seluruh negara-negara besar di dunia termasuk Arab Saudi. Lihat, Arab Saudi di Madinah, luar kota Madinah, sudah membangun istana kerajaan di satu bukit di luar kota Madinah. Ada yang tahu? Ada yang pergi umrah, pergi haji? Lihat di sana. Dan kata Rasulullah, Dajjal nanti akan naik ketika dia tidak berhasil masuk Mekah, nggak berhasil masuk Madinah, dia naik ke atas salah satu bukit yang disebut dengan Bukit Qabisha atau Bukit Ba'guk, Bukit Garam. Para ulama sekarang dan orang-orang kota Madinah menyebutnya dengan Bukit Dajjal. Ternyata ketika Dajjal naik ke atas, dia menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Dia berkata, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Ini hadis Rasulullah. Dajjal naik ke atas bukit itu dan menunjuk ke Masjid Nabawi dan berkata, itulah istana putihnya si Ahmad. Dalam keadaan geram, dia hantarkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Maka satu kota Madinah gempa. Akhirnya seluruh orang munafik keluar, orang-orang musyrik keluar dari Madinah dan bergabung dengan Dajjal. Itulah hari bersihnya Madinah dari kaum munafikin dan musyrikin. Kaum muslimin, istana putihnya Muhammad. Ketika Nabi melafazkan hadis itu, Masjid Nabawi macam apa bentuknya? Lantainya aja masih dari pasir, tiang-tiangnya masih dari pohon kurma, belum dikasih dinding, lotengnya saja, atapnya saja masih dari pelepah kurma. Tapi ketika Dajjal mengatakan itulah istana putihnya si Ahmad, maka lihat keadaan istana putih itu enggak dengan Masjid Nabawi sekarang. Seolah-olah gambaran yang diceritakan oleh Rasulullah tentang ucapan Dajjal terjadinya di masa kita. Ya Allah ya Rabb. Baik kaum muslimin, selanjutnya Rasul bersabda, lihat nanti di kitab kita, tentang hanya seorang bocah remaja lelaki yang Dajjal tak kuasai. Dajjal tak mampu menaklukkannya. Kalau dia ketemu sama orang, ini orang pasti takluk. Sihirnya pasti merubah orang ini. Kemampuan magicnya akan menjadikan orang ini tersilap. Lalu hipnotisnya bisa merubah orang ini. Cuma remaja lelaki ini nggak bisa. Rasul berkata, saat dia lihat remaja itu tetap berdiri tegar di atas kedua kakinya dan dadanya membusung, dia tidak mau sujud kepada Dajjal. Dajjal mendatanginya. Kenapa kamu tidak sujud kepada saya? Seluruh manusia menuhankan saya dan mereka mengakui saya adalah Tuhan. Sujud kamu. Tidak, kata remaja itu. Engkau adalah makhluk Allah. Kening ini hanya sujud untuk Allah sang Khaliq. Kami tidak akan pernah mau sujud kepada engkau. Maka Dajjal marah, kata Rasulullah. Dia jambak rambut remaja ini, kemudian tangan kanannya memegang gergaji, dibelah duanya kepala ini. Dalam keadaan hidup-hidup dibelah duanya. Seremaja sakarat, terbelahlah kepalanya, meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Terbelah sampai ke lehernya dan ke dadanya, dia pun terjatuh, darah bersimbah di lantai. Dia menjadi mayat. Dajjal mengelilingi 1 kali putaran sambil membaca mantra-mantra khusus. Setelah itu Dajjal menunjuk ke arah mayat remaja laki-laki ini. Qum, bangkitlah kamu, hiduplah kamu. Kalau selama ini Dajjal hanya dengan permainan sihirnya, tapi kali ini memang betul-betul Allah izinkan Dajjal bisa menghidupkannya kembali. Dan Allah izinkan tubuh yang tadi terbelah kembali bertaut.
bukan ilmu rawa rontek ya. Kembali bertaut, bersatu, dan kepalanya juga. Kemudian remaja ini bangkit, darah yang tadi di lantai masih bergenang, tubuh yang tadi berlumuran darah masih saja basah dengan lumuran darah, tapi remaja ini sudah utuh dan dia berdiri seperti awal. Dajjal bertepuk dada dengan sangat bangga memperlihatkan kepada pengikutnya, kalian lihat semua, saya sudah matikan dia dan saya sudah hidupkan di depan mata kalian semua. Makin mantap iman mereka. Sementara si remaja ini lain lagi. Loh, ente kenapa masih belum sujud pada saya? Saya sudah buktikan pada ente, saya adalah Tuhan ente. Sujud, kata Dajjal. Sorry Jal, justru dengan yang kamu lakukan pada saya sekarang makin memantapkan iman saya. Kamu asli Dajjal. Saya baca hadis Rasulullah, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau, seorang remaja lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya, kemudian menghidupkannya kembali. Tapi ada lanjutan dari hadis Nabi, ente tak akan mampu lagi membunuh saya kali kedua. Dan sejak hari ini ente tak akan mampu membunuh siapapun saja manusia. Kemampuan ente sudah diangkat oleh Allah. Hai manusia, sadarlah kalian, ini Dajjal. Dajjal marah, ingin membunuhnya kembali, memang hilang kemampuannya. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, remaja lelaki